Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri dan juga para rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini saya Muhammad Jimoder Yansyah akan menyampaikan mosi tentang Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa definisi. Yang pertama adalah tentang pajak. Apa itu pajak? Sebelumnya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi seseorang ataupun badan tertentu yang bersifat memaksa namun sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Otomatisasi selanjutnya adalah penerapan teknologi, program robotika atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang sangat minimal. Sekali lagi, input manusia yang sangat minimal, alias akan sedikit atau minimal sekali manusia yang terlibat. Selanjutnya adalah opini dari Profesor Daron Acemoglu dari MIT menyatakan kita tidak kekurangan teknologi, tapi kita kekurangan kebijakan yang membuat teknologi berdampak adil bagi semua orang secara merata. Profesor menyatakan bahwa kita tidak kekurangan teknologi di masa kali ini, namun kita kekurangan sebuah kebijakan yang membuat yang namanya teknologi berdampak adil bagi seluruh lapisan masyarakat ataupun orang-orang secara merata. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan raksasa dengan modal yang besar bisa semena-mena untuk melakukan otomatisasi dengan menggunakan berbagai teknologi terkini. Mereka akan melakukan otomatisasi secara ekstrim. Mereka punya uang, mereka punya modal, mereka bisa melakukan otomatisasi secara semena-mena. Sedangkan berbanding terbalik tentunya dengan perusahaan-perusahaan kecil yang mereka masih secara tradisional ataupun mereka masih melakukan input manusia untuk melakukan atau menghasilkan produk kerjanya, tidak menggunakan teknologi atau hanya menggunakan teknologi dengan sangat minimal. Oleh karena itu, memberikan pajak tinggi adalah keputusan yang sangat tepat untuk mengontrol para perusahaan besar dalam melakukan yang namanya otomatisasi. Nah, di sini saya akan memberi argumen untuk memperkuat pendapat dan mosi pada kali ini. Yang pertama adalah menanggulangi dampak sosial dari otomatisasi. Ya, pajak yang tinggi dapat menanggulangi dampak sosial dari otomatisasi. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Memang otomatisasi itu meningkatkan yang namanya efisiensi. Entah itu dari cara kerjanya, dari dananya, dari modalnya, atau bahkan dari hasilnya. Tetapi otomatisasi memiliki konsekuensi yang sangat serius. Ribuan jutaan orang bisa saja kehilangan pekerjaannya. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute tahun 2023, 800 juta pekerjaan global dapat tergantikan dengan otomatisasi teknologi. Dan perlu digarisbawahi, sektor manufakturlah yang paling terdampak. Sekali lagi, sektor manufaktur yang paling terdampak menurut laporan McKinsey Global Institute tahun 2023. Dengan pajak tinggi, negara bisa mendistribusikan ulang keuntungan yang ada untuk apa? Untuk pelatihan, untuk membuat para tenaga kerja yang tidak kalah dengan teknologi yang ada dan juga memperkuat yang namanya jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, pajak tinggi adalah sebagai penyeimbang antara teknologi dan juga manusia. Para perusahaan besar tidak bisa semena-mena untuk mem-PHK atau menggantikan peran manusia dengan teknologi dengan melakukan yang namanya otomatisasi jika dikenakan yang namanya pajak yang sangat tinggi. Lalu, mencegah konsolidasi kekayaan oleh korporasi besar. Sekali lagi, seperti yang sudah disebutkan tadi, otomatisasi hanya bisa dilakukan oleh perusahaan raksasa. Perusahaan yang memiliki modal besar, perusahaan yang memiliki uang banyak. Pada akhirnya, apa yang akan terjadi? UKM atau perusahaan-perusahaan manufaktur kecil hanya bisa bersaing secara minimal
atau bahkan tidak mampu bersaing. Lalu apa? Sudah tertebak. Perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bersaing akan bangkrut, akan terjadi pailit. Lalu hal yang terburuk akan terjadi. Ketika sebuah perusahaan itu bangkrut, maka akan meninggalkan tenaga kerjanya ke dalam pengangguran, ke dalam jurang pengangguran. Dan bagi mereka yang tidak mampu menemukan solusinya, mereka akan terjun kembali ke dalam jurang kemiskinan karena kehilangan pekerjaannya akibat dampak dari otomatisasi perusahaannya yang kalah oleh perusahaan besar yang melakukan otomatisasi. Lalu dapat juga terjadi monopoli produksi dan konsentrasi kekayaan yang besar-besaran. Lalu oleh karena itu, dengan pengenaan pajak yang tinggi pada perusahaan otomatisasi membuat persaingan perusahaan lebih adil. Lalu juga mendanai subsidi atau insentif bagi UKM. Pajak insentif untuk otomatisasi yang bertanggung jawab. Kami tidak menolak otomatisasi. Kami hanya ingin otomatisasi dilakukan dengan mempertimbangkan etis dan sosial. Perusahaan tetap mempertimbangkan nasib manusia atau tenaga kerja manusia, bukan hanya sekedar memaksimalkan yang namanya laba. Singkatnya, mosi ini akan mencegah ketimpangan ekonomi, mencegah atau mendukung adaptasi sosial terhadap teknologi, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya harap para dewan juri dan juga hadirin sekalian mendukung mosi kada kali ini, di mana dewan ini akan mengenakan pajak tinggi kepada perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi dalam sebagian besar kerjanya. Memang, otomatisasi memang meningkatkan efisiensi, tetapi tidak untuk sesuatu yang dapat mengontrolnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.